Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions babak semifinal leg kedua antara Inter Milan versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Inter Milan dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Inter Milan lolos ke pertandingan Grand Final dari Liga Champions musim ini dengan skor agregat 3-0. Dan selain itu juga teman-teman, Inter Milan berhasil mengalahkan AC Milan 4 kali secara berturut-turut di kompetisi yang berbeda tanpa kemasukan 1 gol pun. Artinya Inter unggul segala-galanya dari AC Milan musim ini. Dan memang seperti yang kita pahami, sebetulnya AC Milan punya peluang untuk melakukan comeback meskipun mereka kalah di leg pertama dengan skor 0-2. Tapi bagi sebuah tim untuk melakukan comeback, para pemain harus kompak di atas lapangan dan tentu punya mental yang kuat. Nah, kalau menurut hemat saya, para pemain dari AC Milan gak kompak di atas lapangan secara stabil selama 90 menit. Dan yang kedua, saya tidak melihat para pemain Milan ini punya mental yang kuat. Maka itu seperti juga di leg pertama, di leg kedua ini para pemain Milan tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Dan saya melihat bahwa para pemain Milan lebih sering mengandalkan skill individu mereka untuk membuka pertahanan dari Inter Milan. Padahal untuk membuka pertahanan dari Inter Milan yang dikenal solid, dibutuhkan itu adalah interchange passing atau passing di antara satu sama lainnya untuk bisa membingungkan para pemain Inter yang berada di ruang pertahanan. Tapi yang berkali-kali dilakukan oleh para pemain Milan adalah untuk coba melakukan penetrasi dengan mengandalkan skill individu mereka dan kemudian coba untuk memberikan passing ketika mereka sudah berada dekat ke tepi kotak penalti dari Inter Milan yang tampaknya sudah bisa dibaca oleh para pemain Inter Milan. Maka itu secara keseluruhan, meskipun AC Milan unggul dari segi ball possession, unggulnya juga unggul tipis, dan juga unggul dari segi jumlah passing, tapi secara peluang, Inter jauh lebih unggul. Artinya apa? Bahwa Inter memang lebih efektif di lini depan. Karena juga memang Inter punya banyak pilihan di depan, betul kan? Ada Dzeko, ada Martinez, ada Lukaku, ada juga Korea. Jadi seandainya Martinez atau juga Dzeko gak bisa mencetak gol, masih ada pilihan lah bagi Inzaghi dari bangku cadangan. Nah, dari starting lineup nih teman-teman yang menarik bahwa Inzaghi tidak melakukan perubahan sama sekali. Jadi ini adalah pemain-pemain yang sama yang turun di leg pertama juga. Dari AC Milan, Stefano Pioli ada melakukan beberapa perubahan di lineup. Yang pertama tentu Leao masuk ya kembali ke lineup setelah dia dinyatakan fit. Tapi kalau saya melihat tampaknya dia belum fit 100%. Leao menggantikan Salamakers. Kemudian ada Junior Mesias juga yang bermain. Salah satu perubahan lainnya di lineup yang dilakukan oleh Pioli. Mesias menggantikan Benacer dan di belakangnya lagi ada Thiaw yang bermain, bukan Kair kali ini. Jadi ini adalah perubahan ketiga yang dilakukan oleh Pioli di lineup. Nah, bedanya antara Inter dan Milan yang saya melihat sih dari kekompakan di antara para pemain dalam pertama-tama melakukan pressing dan kedua dalam urusan membangun serangan mengandalkan transisi positif. Jadi tampak jelas para pemain Milan itu yang mengandalkan skill individu terkesan lamban dalam memanfaatkan transisi positif. Sedangkan para pemain Inter bisa lebih cepat membangun serangan ketika mereka menguasai bola setelah Milan menyelesaikan sebuah serangan. Karena memang di pertandingan ini tampaklah Inter bermain lebih defensif dan itu wajar mereka lakukan. Karena kan mereka sudah unggul dari leg pertama. Jika mereka berani bermain terbuka dari menit-menit awal, bukan tidak mungkin mereka bisa kecolongan. Dan sebetulnya yang diinginkan oleh AC Milan ya bahwa Inter kalau bisa bermain terbuka lagi seperti di leg pertama. Tapi kan ya gak mungkin juga mereka lakukan itu. Tapi setiap kali Inter menyerang tampak mereka sangat berbahaya. Dan Milan sebetulnya mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya sih di babak pertama. Ya mereka punya jendela 45 menit untuk mencetak minimal 1 gol. Untuk membuka peluang mereka melakukan comeback. Tapi sayang tidak bisa mencetak gol. Peluang pertama dari Hernandez dari jarak jauh ini tipis juga loh. Tapi ya inilah. Iya kan, yang biasa dilakukan oleh para pemain Milan, shooting-shooting dari luar kotak penalti, pergerakan individu, apalagi kalau ada Leao. Dan tampaknya itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Inter. Dan Tonali ya, yang mau tidak mau harus juga ikut terlibat dalam proses serangan, padahal kan sudah ada pemain-pemain lainnya. Seperti si Diaz, seperti Mesias, dan juga Leao. Nah jadi ketika Tonali itu keluar dari posisinya sangat beresiko juga sebetulnya. Dan beberapa kali coba dimanfaatkan juga oleh para pemain Inter. Dan kemudian Brahim Diaz juga mendapatkan peluang. Betul kan? Itu umpan yang bagus tuh dari Tonali. Tapi Onana memang saya melihat menjaga gawang yang bagus. Saya masih ingat ketika Inter lawan Barcelona, kemudian Inter lawan Munchen, banyak sekali saves yang dia lakukan loh. Dan jangan lupa loh teman-teman, Inter lolos dari grup neraka loh.
Padahal Inter ini kan nggak diunggulkan di grup neraka tersebut. Yang diunggulkan ya Munchen dengan Barcelona, tapi mereka bisa lolos, luar biasa loh, sampai ke final loh sekarang loh. Dan di semifinal mereka gak kemasukan 1 gol pun. Dan setelah AC Milan mendapatkan beberapa peluang, nah saya melihat para pemain Inter akhirnya berani ya bermain sedikit menyerang, karena mereka melihat ya sekarang tentu para pemain Milan mungkin frustasi ya, apalagi ada juga tuh peluang dari Leao mengandalkan skill individunya, tapi bisa di save oleh Onana. Jadi para pemain Inter setiap kali menyerang tampak berbahaya. Barella, Mkhitaryan nih silih berganti nih mereka menyerang nih. Hakan ya free kicknya berbahaya, Zeko hampir mencetak gol. Tapi ya bagi Inter yang penting jangan kemasukan gol aja dulu. Maka itu kita bisa melihat bahwa jarak antara para pemain yang berada di lini tengah Inter dengan para pemain yang berada di ruang pertahanan tuh rapat, dekat banget. Jadi ini juga menyulitkan para pemain Milan mengandalkan skill individu mereka. Dan yang saya lagi-lagi nih mengkritisi di sini adalah peran dari Giroud, sama sekali gak berfungsi dia. Maka itu seperti yang saya katakan ketika saya memberikan review dari leg pertama, bahwa Giroud ini hanya berolahraga aja di atas lapangan, sama juga di leg kedua ini, gak berbuat apa-apa dia, jadi sangat mengecewakan. Oke lah, dia memang adalah striker yang biasa membuka ruang, tapi dia harus juga mendapatkan ruang, supaya dia juga bisa menerima umpan dan tentunya dengan harapan dia bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Tapi pemain ini ya kerjanya hanya berolahraga, hanya pressing sana, pressing sini, gak guna juga sebetulnya, karena Milan need goal. Milan needs goals, ngerti gak? Mereka butuh gol. Jadi kalau mau butuh gol, penyerang mereka itu harus pintar mencari ruang, nggak cuma pressing sana pressing sini. Ya jadi saya ngelihat nih kalau permainan dari Giroud mirip ya seperti Weghorst di MU nih, hanya ngepres sana ngepres sini. Jadi Milan butuh striker nih, butuh striker yang produktif. Nah ini bedanya antara Inter dengan Milan juga, bahwa Inter tuh punya striker yang haus gol. Dan terbukti juga kan di pertandingan ini yang mencetak gol juga adalah striker mereka. Di babak kedua, Inter berani bermain terbuka karena sisa 45 menit. Ya ayo sedikit lah berikan tekanan kepada para pemain Milan. Maka itu di babak kedua, saya gak ngelihat ada peluang yang berbahaya dari Milan. Yaitu satu peluang dari Leao dengan heading kan itu gak berbahaya. Dan Inter setiap kali menyerang, waduh, dengan mudah mereka bisa membuka pertahanan dari Milan. Maka itu mereka bisa menciptakan banyak peluang. Dan saya melihat memang karena Tonali ini lebih sering keluar dari posisinya ya, maka itu para pemain Inter enak banget tuh membangun counter attack. Dan akhirnya Inter bisa mencetak gol. Nah teman-teman lihat di sini juga ada kesalahan dari Tomori nih. Dia ngelihat bola tapi dia tidak waspada pergerakan dari Martinez. Padahal Martinez tuh tampak dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya dia sudah minta bola dari Lukaku. Tapi gak ditutup ruang dia. Sehingga ketika dia mendapatkan bola dari Lukaku, dia bisa melakukan pergerakan individu sedikit, shooting dan tidak bisa di-save oleh Mignon. Udah 1-0 udahlah. Udah pasti Inter lolos, sudah di menit ke-70-an kan. Jadi seandainya para pemain Milan itu lebih bersabar, ya lebih tenang, mereka cari momen untuk membuka pertahanan dari Inter, maka bukan tidak mungkin seharusnya mereka sudah mencetak gol di babak pertama. So, Inter sangat layak lolos ke pertandingan final teman-teman, tapi sekarang kan yang kita tunggu ya lawan dari Inter nih siapa? Nah, maka itu sekarang saya ingin memberikan juga preview dari pertandingan semifinal lainnya ya, leg kedua juga. Dan kebetulan saya juga yang siaran nanti ya di SCTV ya. Jadi teman-teman gabung aja nanti ya. Ya tentu ini adalah pertandingan yang menegangkan ya. Bukan saja bagi para pemain dari kedua tim, tapi juga bagi para fans dari kedua tim. Ya banyak yang menilai bahwa ini adalah musimnya dari Manchester City. Bahkan pelatih mereka kan pelatih yang hebat. Tapi kan sebetulnya Inter juga bisa aja menjadi juara. Madrid bisa aja nanti lolos ke final dan menjadi juara. Jadi apa yang menentukan di leg kedua ini antara City lawan Madrid? Yaitu mental. Jadi mental para pemain ini harus benar-benar kuat. Strategi oke, tentu strategi penting. Tapi kan strategi dari City gak akan berubah. Possession, kontrol permainan, menyerang dari kedua sektor sayap, switching play, main umpan terobosan, main crossing, ya gak akan berubah. Pasti seperti itu. Gak mungkin kan mereka bermain bertahan. Dan feeling saya mereka akan all out mulai dari menit pertama. Coba untuk mencetak gol secara cepat. Dari Madrid seperti biasa akan menunggu, bersabar, main sepak bola reaktif. Ketika menguasai bola akan mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap atau akan ada direct pass dari Luka Modric atau juga Toni Kroos. Jadi strategi ini nggak akan berubah, tapi mental harus kuat. Nah memang sih sejauh ini kita tahu bahwa nggak perlu diragukan mental dari para pemain Madrid, tapi jangan juga menganggap bahwa para pemain City nggak punya mental yang kuat. Mereka punya mental yang kuat. Buktinya apa di Liga Inggris? Mereka bisa overtake Arsenal, betul nggak? Padahal selisih poinnya kan sudah cukup jauh sebelumnya, 8 poin. Jadi para pemain City juga punya mental yang kuat. Memang mereka ceroboh musim lalu, tapi bukan berarti mereka akan ceroboh lagi kan. Dan yang bagusnya kan dari kedua tim nih, ya mereka akan full tim kan. Jadi ini duelnya nih akan panas nih dini hari nanti nih.
Dan saya ngelihat duel bukan saja hanya akan terjadi di lini tengah, tapi juga di kedua sektor sayap. Seperti Kyle Walker jika dia diturunkan lagi akan berhadapan dengan Vinicius Junior. Kemudian Carvajal ya kemungkinan akan berhadapan dengan Grealish jika dia diturunkan lagi. Dan jangan lupa nih, ini kita tunggu nih. Yang turun Rudiger atau Militao, atau Rudiger dan Militao. Nah artinya mereka harus mewaspadai Erling Haaland nih, robot nih. Bahaya kan Erling Haaland mencetak gol terus-menerus. Memang dia gak mencetak gol di leg pertama, tapi bukan berarti dia gak akan mencetak gol di leg kedua. Tetap berbahaya pemain ini. Dan memang kalau soal ketenangan, ya para pemain Madrid ini udah gak ada lawannya. Mereka tenang banget, gak pernah terburu-buru. Jadi itu adalah kunci permainan dari Madrid. Mereka tenang aja, slow aja. Ya kalau mau extra time, ayo kita ladeni extra time. Mau adu penalti, ayo kita ladeni adu penalti. Ya karena mental mereka memang kuat. Mereka sudah terbiasa dalam situasi seperti ini. Sebaliknya City juga, para pemainnya sebagian besar sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Karena ini bukan pertama kali mereka lolos ke semifinal. Bahkan mereka sudah pernah lolos ke final, tapi kalah lawan Chelsea. Jadi ini yang akan menentukan adalah dari segi kesalahan. Jadi tim yang tidak banyak melakukan kesalahan atau dengan jumlah kesalahan yang paling sedikit, feeling saya yang akan meraih kemenangan. Karena kalau menurut saya teman-teman persentasenya 50-50. It's 50-50, walaupun saya adalah fan dari Madrid, tapi saya gak bisa mengatakan, oh Madrid akan lolos, gak bisa. Walaupun bahwasannya bahwa Madrid, para pemainnya punya mental yang kuat ya. Mereka punya pemain-pemain yang bagus, tapi gak bisa seperti itu saya mengatakan bahwa Madrid akan lolos, mental mereka kuat, enggak. Sebaliknya juga, saya gak bisa mengatakan bahwa Madrid punya beban. Karena di first leg itu bermain imbang, enggak. Para pemain City juga punya beban. Karena di first leg gak bisa menang, dan di second leg ini mereka harus menang, apalagi bermain di kandang sendiri. Jadi dari segi beban pun 50-50. So, ya kalau menurut saya, yang bisa menang di pertandingan ini ada tim yang bisa memanfaatkan transisi. Jadi ini kemungkinan pertandingan ini akan ada adu counter nih. Jadi yang bisa memanfaatkan counter attack, feeling saya tim tersebut akan bisa mencetak gol dan berhasil meraih kemenangan supaya bisa lolos ke pertandingan final. Dan tentunya tim yang ingin meraih kemenangan harus meminimalisir jumlah kesalahan. Karena gol dari City di leg kedua itu kan karena ada kesalahan passing dari Camavinga, betul kan? Kemudian City bisa menciptakan peluang dan De Bruyne bisa menyamakan kedudukan. Sedangkan dari Madrid juga mereka mencetak gol karena para pemain City tidak bisa mengantisipasi pergerakan cepat dari Camavinga dan tidak menutup ruang ketika Vini Junior mendapatkan bola. So ini pasti adalah pertandingan yang seru teman-teman. Ya kalau dari saya prediksinya adalah persentase 50-50, any team can win. Ini sulit banget untuk menentukan pemenang. Ya memang sih sebagian besar fans dari City akan mengatakan City akan ke final. Sebagian besar fans dari Madrid akan mengatakan Madrid ke final. Ya wajar. Pasti menegangkan nih teman-teman pertandingan nanti ya. Ya udah kita nikmatin saja jalanan pertandingan dan kita harapkan bahwa wasit yang bertugas juga akan bisa memimpin jalanan pertandingan dengan baik. Jangan seperti di leg pertama kemarin ya, yang ada beberapa kejadian tapi tidak bisa ditangani oleh wasit yang bertugas di atas lapangan dan juga oleh wasit yang berada di ruang VR dengan baik. Sehingga baik Manchester City dan juga Real Madrid sebetulnya sama-sama dirugikan di leg pertama tersebut teman-teman. So enjoy the game teman-teman. Ya prediksi dari teman-teman tentu berbeda dengan saya. Mungkin ada yang memberikan persentase yang lebih tinggi ke City, mungkin ada yang memberikan persentase lebih tinggi ke Madrid. Ya silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.